Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wasyukurillah wala haula wala quwata illa billah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena rahmatnya lah sehingga pada kesempatan kali ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang kriya batik. Ada beberapa hal yang perlu kita jelaskan dalam kriya batik, yaitu yang pertama adalah tentang konsep karya batik. Yang kedua, tentang pola-pola dalam karya batik. Yang ketiga, teknik dalam pembuatan karya batik. Keempat, macam-macam karya batik. Kelima, alat dan bahan dalam membuat karya batik. Dan yang keenam adalah proses dalam pembuatan karya batik. Beberapa ahli mengatakan bahwa batik itu adalah karya yang dipaparkan di atas bidang datar, baik itu kain, sutra maupun yang lainnya, dengan cara dilukis atau ditulis, dikuas atau ditempahkan, atau dengan menggunakan canting atau cap, dengan menggunakan malam untuk menutup agar tetap seperti warna aslinya. Membatik berasal dari kata ngembat titik, yaitu membuat titik-titik yang berdekatan sehingga terbentuklah suatu garis motif. Selanjutnya, membatik adalah cara membuat atau menggambar motif pada kain atau yang lainnya dengan cara sistem tutup dengan malam dan celup dengan warna. Pola batik. Pola batik terdiri atas dua, yaitu pola geometrik dan pola non-geometrik. Pola geometrik adalah pola yang bentuknya berupa garis yang disusun secara teratur dan kontinu. Sedangkan pola non-geometrik adalah pola yang diilhami dari keadaan lingkungan. Teknik pembuatan batik. Teknik pembuatan batik terdiri atas dua, yaitu teknik batik tulis dan teknik batik cap. Batik tulis adalah batik yang dibuat dengan teknik tutup celup dengan menggunakan canting. Selanjutnya dicelup ke dalam warna. Sedangkan batik cap adalah batik yang dibuat dengan cara menempelkan lilin panas pada permukaan kain dengan menggunakan alat yang berupa cap. Cap yang digunakan berbentuk semacam stempel besar. Biasanya terbuat dari tembaga yang telah terbentuk menjadi pola batik. Macam-macam karya batik. Karya batik yang terbuat dari bahan kayu, karya batik yang terbuat dari bahan kulit, dan karya batik yang terbuat dari bahan kain. Alat dan bahan yang digunakan dalam membuat karya batik. Yang pertama, alat untuk membuat karya batik tulis, yaitu canting, kompor, wajan, gawangan atau bingkai kayu, ember, ijuk, potongan logam, saringan, dingklik, dan meja pola. Sedangkan bahannya adalah kain, lilin atau malam, dan zat pewarna. Canting digunakan untuk menorehkan malam ke atas bidang kain. Kompor berguna untuk memanaskan malam. Wajan berguna untuk mencairkan malam atau lilin. Gawangan atau bingkai kayu berguna untuk membentangkan kain yang akan dibatik. Ember berguna sebagai tempat air, ijuk untuk melubangi canting yang tersumbat, dan sepotong logam berguna untuk menghilangkan sisa malam yang pada kain, atau dalam istilah Jawa ngejos.
Saringan berguna untuk menyaring malam yang telah dicairkan melalui proses pemanasan. Dingklik berguna sebagai tempat duduk saat kita membatik. Meja pola berguna untuk membuat pola batik. Bahan yang digunakan dalam membuat karya batik yaitu kain, lilin atau malam, dan sat pewarna. Kain yang digunakan dalam membuat batik adalah kain yang bahannya dari katun. Karena di samping harganya relatif murah, juga mudah diproses. Malam tembok, warnanya agak kecoklatan, sifatnya kental, mudah mencair dan mengering. Daya rekatnya juga sangat kuat. Fungsinya adalah untuk menutup bidang yang luas, biasanya pada latar atau pada background. Jenis lilin atau malam yang digunakan dalam membuat batik. Yang pertama, malam carikan. Malam carikan ini warnanya agak kuning, sifatnya yang lentur, tidak mudah retak, dan merekat kuat. Fungsinya adalah untuk membuat kelowong dan merengreng dan membuat isen-isen. Selanjutnya, malam remukan. Malam remukan warnanya putih susu, sifatnya mudah retak dan mudah patah. Fungsinya adalah untuk membuat efek remukan atau retak, sering disebut juga dengan lilin parafin. Selanjutnya, malam biron. Malam biron ini warnanya coklat gelap, sifatnya hampir sama dengan malam tembokan. Fungsinya adalah untuk menutup pola yang telah dibironi atau diberi warna biru. Sat pewarna. Pewarna yang digunakan dalam membuat karya batik terdiri atas dua, sat pewarna alam dan sat pewarna kimia. Sat pewarna alam dihasilkan dari macam-macam tumbuhan yang diambil dari buah, daun, atau kulit pohon. Misalnya, kunyit menghasilkan warna kuning. Sedangkan sat pewarna kimia dihasilkan dari bahan kimia buatan industri. Misalnya, naftol, indigosol, remasol, ergansol, rapidosol, prokion, dan indatrin. Proses pembuatan karya batik. Yang pertama, mempersiapkan alat dan bahan. Kedua, membuat pola. Ketiga, pemalaman atau proses mencanting. Keempat, proses pewarnaan. Kelima, proses pelorodan. Dan yang keenam adalah proses finishing atau penyelesaian akhir. Demikianlah materi tentang karya batik. Semoga bermanfaat. Salam sehat buat kita semua. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.